فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. حضرة المحترمين والعلماء para jamaah sholat subuh Masjid Baitul Ilmi SMK Negeri 6 Surabaya sekalian, serta training orientasi SKI Islamic Leadership dan Management Training SMK Negeri 6 Surabaya rahmatullah. 7 menit ke depan saya ingin menyampaikan kultum yang ini menjadi tema rutin tiap tahun yang harus saya sampaikan pada kultum. Sebagaimana mukadimah tadi disebutkan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka kita meyakini bahwa agama yang paling benar menurut kita adalah Islam. Namun demikian, dalam Islam ada pedoman lain yang menyampaikan bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Hal ini menandakan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Islam itu menjadi rahmat. Dalam arti Islam itu tidak hanya agama, tapi juga way of life, pedoman hidup dan bagi seluruh umat manusia. Kalau umat manusia mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka insya Allah dia akan hidupnya akan terarah, karena Islam sebagai way of life, pandangan hidup. Sedikit saya menyampaikan bahwa satu kisah dalam biografi Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan wakil presiden Republik Indonesia, mantan wakil presiden dan juga mantan presiden Republik Indonesia. Beliau itu asalnya dari Sulawesi, Makassar, tapi beliaulah orang yang mendapatkan gelar profesor doktor dari Jerman. Beliau ahli pesawat terbang dan di Indonesia mendirikan perusahaan pesawat terbang pertama di Indonesia. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika di Jerman, dia merasa heran karena selama di Indonesia dia selalu peringkat pertama, tapi di Jerman dia peringkat kedua, kalah dia oleh seorang pelajar yang berkebangsaan dan beragama Yahudi. Saya kok kalah dengan orang yang non-Islam. Kenapa? Penasaran beliau, maka dia mendatangi temannya dan minta izin untuk menginap bersama dia selama 3 hari. Ingin mengetahui apa kebiasaan yang dilakukan oleh Yahudi ini sehingga bisa mengalahkan diri pada Yahudi.
Oke, singkat cerita, selama 3 hari beliau bersama temannya Yahudi tadi meneliti kenapa dia kok bisa mengalahkan saya. Akhirnya dia ketahui bahwa kebiasaan yang dia lakukan setiap hari dan itu menyebabkan dia merasa, jadi Habibie ini merasa bahwa saya ini orang Islam, tapi mengapa tidak sempurna mengerjakan atau nggak kafah melaksanakan ajaran Islam? Mengapa orang Yahudi yang melakukan apa yang dilakukan? Orang Yahudi itu setiap hari bangun tidur itu jam 2. Jam 2 malam itu dia mandi. Sebelum subuh dia mandi. Kemudian yang dia lakukan berdoa. Doanya, ya, sholat sembahyangnya orang Yahudi. Kalau kita tahajud yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata si Yahudi ini setiap malam membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Kitab sucinya umat Islam, dan dia juga punya kitab suci, tapi dia membaca kitab suci Al-Quran. Dan kebiasaan lain adalah puasa. Dan akhirnya itulah yang dilakukan oleh Habibie setelahnya, dan akhirnya Habibie bisa mengalahkan orang Yahudi tadi menjadi ringkisan. Jadi yang pertama, sudah 4 menit. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kembali ke ayat tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tema kultum saya hari ini adalah paksa. Apa? Paksa. Kenapa? Karena untuk melakukan kebaikan kadang kita harus memaksa diri kita. Kenapa harus dipaksa? Karena untuk melakukan kejelekan pun hakikatnya kita juga dipaksa, tapi kita tidak merasa diri kita dipaksa. Apa maksudnya dipaksa? Untuk melakukan kebaikan kita harus paksa. Mungkin awalnya terpaksa. Kayak gini loh, kalau tahajud, kalau nggak dipaksa, turun kabel. Enak-enak tapi hotel ini seharian tidur sejenak, ditahan, kemudian beri malam, karena tidur payahnya, kok suruh sholat tahajud. Maka paksa. Mungkin awalnya terpaksa, tapi nanti bisa terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan menjadi kebutuhan. Kebiasaan menjadi kebutuhan. Sampai-sampai rasakan kalau sudah jadi kebutuhan, kalau malam nggak sholat tahajud itu terus aku mau buka sholat tahajud. Dan itu akan merasakan seperti itu. Nah, paksa itu adalah sikap. Lakukan paksa ini pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Tips ini saya sampaikan. Apa itu? Paksa itu terdiri dari berapa? 5 kata. Apa? P A K S A. Paksa. 1. P. Pray. Apa? Pray. Doa, sholat, ibadah.
Yang pertama kali menjadi kunci pokok kita adalah berdoa. Salah satu dari doa yang paling inti dalam agama kita yaitu sholat. Kata Rasulullah, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Maka kalau orang yang dikatakan muslim tidak mau berdoa, maka orang itu seperti manusia tanpa otak. Seperti manusia tidak punya otak. Karena inti otaknya ibadah adalah doa. Yang pertama tadi pray. Yang kedua, kalau kita sudah memegang doa atau sholat ini, dibagilah dengan attitude. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka akan timbul seseorang itu mempunyai attitude yang baik, mempunyai etika yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Attitude apa itu? Dalam sekolah kita apa? Sekolah kita orang yang punya karakter, attitude. Yang ketiga apa? Kalau seorang punya attitude, maka hendaknya diimbangi dengan knowledge, pengetahuan, ilmu yang harus dia miliki. Knowledge, apa? Pray, attitude, knowledge, pengetahuan. Kemudian yang keempat, S, skill, punya keterampilan. Beruntunglah kalian di sekolah di SMK, karena di SMK tidak hanya diajarkan pengetahuan, tetapi juga skill, keterampilan. Kalau sudah seperti itu, maka langkah yang terakhir adalah action. Semua hal itu akan berarti kalau kita lakukan. Tidak hanya dalam planning, tidak hanya dalam angan-angan, tapi harus kita lakukan. Sholat, doa, lakukan agar dia berarti. Tidak hanya aku ingin sholat, tahajud, tapi nggak dilakukan, nggak diactionkan. Kemudian attitude, saya pengen punya akhlak yang baik, tapi ngomongin nanti bukan orang tuanya menjual nasi kecil pinjau, nanti di meja pinjau, nggak punya karakter. Yang ketiga apa? Knowledge, kemudian skill dan action. Itulah paksa yang menjadi menu utama kultum subuh kali ini. Semoga dengan paksa kita fresh kembali, walaupun di tengah mata yang tinggal seperempat mengantuk, tapi paksa setelah ini ada kegiatan lagi dan lagi tanpa istirahat. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir ya dabbir ya musafir 'alaina bil 'asir ya bashir nadir. اللهم يسر لنا امورنا مع راحه قلوبنا وابداننا والسلام العاجل فينا ودنيانا وكلنا شاهدا في سفرنا وخليفه في اهلنا واقص على وجه اعدائنا وانصرهم على المكاره فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ولو نشاء وقصنا على عين فاستبقوا الصراط ان لا ينزلوا ولو نشاء ومسحناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم أبناءنا وبناتنا وسلم تلامذنا من فتنة الدنيا ومن فتنة الآخرة ومن فتنة هذا الزمان ومن فتنة آخر الزمان. اللهم بحق الحسن وعلي وأبي وأمي وجدي جدي النهار الذين في نسألك أن تنور قلبنا بدون معرفة، نسألك أن تنور قلبنا بدون معرفة، نسألك أن تنور قلبنا بدون معرفة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل وحملة العرش ورب محمد نجم من النار جنة من النار جنة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا فارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع القرآن العزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا karim. Ayo silakan dilanjutkan masing-masing sesuai yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.